Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarih fid dharain, amin. Al-hadits tsani, hadis yang kedua tentang haditsu Sayyidina Jibril yang menerangkan tentang al-Islamu wal imanu wal ihsan. Masih dari sahabat Umar, Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar ini meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 539 hadis. Beliau maklum Khulafaur Rasyidin yang kedua. Juga perlu diingat beliau ahadul asyarah al-mubasysyirin bil jannah, termasuk salah satu dari 10 orang masih hidup di alam dunia sudah dijamin ahlul jannah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga yang pertama kali memakai gelar Amirul Mukminin. Luar biasa Sayyidina Umar. Juga ada kesamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam umur beliau 63 tahun ya. Umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa umruhu qad jawaza 60. An Umar aidan radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun. Ini perlu digarisbawahi kalimat julus. Jadi wallahu alam, ada satu pembahasan di Nuskhah Arba'in Nawawi yang tulisan tangan. Ini di ta'liqnya saya baca, tidak ada itu kata-kata julus. Jadi bainama nahnu inda Rasulillah gitu aja. Di Sahih Muslim ini kan rawahu Muslim nih. Di Sahih Muslimnya juga enggak ada kata-kata julus. Bainama nahnu inda Rasulillah. Dah itu kata ta'liq. Wallahu alam, kok bisa terkenal bainama nahnu julusun. Kalau ini pendapat saya, barangkali yang mengisbatkan julusun menemukan salah satu nuskhah Arba'in Nawawi yang ada julus. Bainama nahnu julusun. Kalau Anda bertanya, ada urusan apa diperhatikan segitunya gitu, cuma julus saja, kan tidak merubah pembahasan. Gini. Mau ini masalah penting ini. Satu kalimat ya di hadis yang tidak keluar dari lisan Nabi atau tidak keluar dari lisan sahabat, kayak gini nih, bainama nahnu julusun kan belum Nabi ini kan. Ini masih ucapan sahabat. Itu dari segi asrar sudah jelas beda. Dan pernah saya nukil juga kan pendapat Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh di Ibris. Beliau itu bisa membedakan. Jadi Sayyidi Abdul Aziz ini ummi, la yaktubu wa la yaqra. Tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tidak pernah belajar di sekolah. Tapi beliau bisa membedakan kalimat hadis Nabi yang asli, bisa membedakan bahkan antara hadis Nabi dengan hadis qudsi. Bisa membedakan lagi Al-Quran. Kalau Al-Quran kan mungkin Anda akan berkata kan udah jelas itu, ada kitabnya. Oh bukan, Sayyid Abdul Aziz ini ummi ini. Jadi memang murni futuh semua ini beliau itu. Kadzalik Syekhuna Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih itu juga pernah menerangkan bahwa beliau
bisa membedakan antara hadis maudhu dengan hadis yang sahih selain dari jalur mustalah ya, nggak lewat jalur al-jarh wa ta'dil, istilah-istilah muhaditsin, enggak, dari kasyaf aja ini. Itu satu. Kedua, bahayanya lagi, jangankan satu kalimat, kadang satu huruf tidak dinukil, hilang gitu, merubah mana itu. Contoh yaptulu dengan la yaptul, la-nya dihilangkan gitu. Muskilah. Kalau pakai la tidak membatalkan, kalau nggak pakai la maknanya membatalkan, udah merubah hukum. Terus di kisah yang saya dengar dari Ustaz Saleh Al-Idrus waktu beliau ngaji di Sayyid Muhammad Al-Maliki itu, yang cerita ini khulasohnya ya, lengkapnya saya sedang tidak ingat sebab saya sedang tidak membaca nuskhohnya. Khulasohnya begini, jadi Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki itu tengah-tengah baca kitabnya Imam Syafi'i itu, kitabnya Imam Syafi'i. Tengah-tengah baca kitab, beliau heran, aneh gitu, kok bisa Imam Syafi'i ngomong begini, nggak pas ini. Akhirnya beliau bilang, hadza amman Syafi'i hadza. Dan biasa orang Mekah itu bilang amuna itu. Hadza amuna Syafi'i. Habis ngajar, beliau tertidur. Mimpi ya Imam Syafi'i. Allah, ada ulia, ada ulama urbaniyun itu begitu ya. Jadi maknanya apa ini coba ini? Artinya pengajiannya Sayyid Alawi Al-Maliki ini dimulahadhah oleh Al-Imam Syafi'i. Gak tanggung-tanggung ya. Lahadhah Al-Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Langsung itu. Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang, ya Alawi, sagatatil wawu fi tab'ah. Ada satu huruf yang enggak masuk di cetakan. Jadi yang salah tukang cetaknya itu, kurang satu huruf. Begitu satu huruf wawu ini dimasukkan, jadi ittadhahat al-masalah, jadi gamblang masalahnya. Karena itu betul ini si syarih sama yang ahli ta'liq nih mempermasalahkan apakah aslinya nuskhah Arba'in An-Nawawiyah itu ada nahnunya apa tidak gitu. Benar, memang harus dipermasalahkan ini. Jadi kalau menurut beberapa nuskhah yang makhtutah memang tidak ada julusnya. Cuma saya berpendapat karena ini ada, ya pasti yang meletakkannya punya maroji kan ya, nggak kira ngarang ya. Inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, suatu hari kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadith thiyab. Tiba-tiba tala'a muncul alaina pada kami rajulun, seorang laki-laki yang sangat putih bajunya. Syadidu sawadis sya'ri, sangat hitam jenggotnya. Sya'ar di sini ya sya'rul lihya. Kenapa bisa dipastikan bahwa yang dimaksud sya'ar di sini bukan sya'ar rambut? Sini diterangkan bahwa waqa'a musarrahan bihi fi riwayatin Ibnu Hibban. Di dalam Sahih Ibnu Hibban dengan jelas dikatakan bahwa sya'arnya itu jenggot. Diambil hukum, dianjurkan orang yang akan menghadap tokoh, orang besar dalam urusan agama untuk
berpakaian rapi, bersih, fisiknya juga yang indah, dengan niat menghormati al-ilm wa hamalatul ilm, hormat ilmu dan para pembawa ilmu, dan itu ada pahalanya kalau diniatkan seperti itu. Niatnya hormat kepada ilmu dan hamalatul ilm. Pernah saya terangkan, tapi tidak mengapa saya ulangi lagi sebab ini penting. Saya pernah dengan Habib Muhammad, kakak saya itu, ziarah ke Syekhuna Abuya Yahya. Buya kan di Darus Surur Pusat. Waktu itu saya dengan Habib Muhammad di Ustaz Abu Hamid. Nah, Habib Muhammad ingin mengambil ijazah ayat kursi ke Buya. Yang untuk daful syaitan, daful jin, yang biasa, yang puasa Rajab. Nah, Buya ini biasanya nggak ada masalah kalau ada habaib datang di rumah Ustaz Abu Hamid, meskipun beda kampung, beliau mutawadhi, datang naik mobil gitu datang nih. Akhirnya saat itu aneh, nggak mau beliau, Habib Muhammad yang disuruh ke sana. Kalau saya waktu itu sudah pernah ngambil ijazah, jadi nggak disuruh. Cuma saya nemeni Habib Muhammad. Karena ada perintah ke sana, kita berangkat ke Darussudur Pusat. Sampai di sana, belum memberikan ijazah, Buya bilang ke Habib Muhammad, maaf Habib, bukan saya nggak mau datang, tapi ini hormat ayat kursi gitu. Ini hormat ayat kursi. Nah, saya paham itu. Beliau berdalil itu yang al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu harus didatangi, tidak boleh mendatangi. Jadi ikhlas, murni, bukan karena ingin dihormati, enggak, murni ini aja, hormat kepada al-ilm wa hamalatul ilm. Sebagaimana yang diajarkan oleh Sayyiduna Jibril alaihissalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam di dalam hadis Jibril. Jadi kullu lillah, yang mengambil ijazah, yang mengambil ilmu ya lillah, yang diambil ilmunya ya lillah, enggak ada ittiba'ul hawa sama sekali. La yura, tidak terlihat, alaihi, atasnya, atharus safar, bekas bepergian, jadi seger gitu, nggak kayak orang baru yang kelihatan capek baru datang. Wala ya'rifuhu, tidak ada yang mengenal itu orang, minna, dari kami, ahadun, seorang pun, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia duduk ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh digarisbawahi, ini yang dipakai orang-orang ahli thariqah kalau membaiat, lutut dengan lutut disambungkan. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Fa'asnada, kemudian menyandarkan itu orang rukbataihi, dua lututnya, ila rukbataihi, kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a, dan dia meletakkan kaffaihi, dua telapak tangannya, ala fakhidaihi, kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan dia berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad. Ini nggak bilang ya Rasulullah, padahal kan nggak boleh memanggil jambal, bahasa Jawanya itu jambal. Memanggil nama Nabi langsung gitu kan haram kan. Wa nadahu bismihi ma'annahu haram. Dijawab oleh syarih, terjadinya hal ini qabla tahrim, sebelum muncul ajaran haram memanggil nama Nabi secara langsung. Atau li'annal hurmata mukhtassatun bil adamiyina dunal malaikati. Jadi haram memanggil nama Nabi jambal langsung
Itu untuk manusia, bukan untuk malaikat. Ya, dua jawaban itu. Akhbirni, beritahukan aku, anil Islam, tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada. Islam itu an tashhada, engkau bersaksi, alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan, dan engkau bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan kau iqamatus shalah, melaksanakan salat. Wa tu'tiyaz zakah, memberikan zakat. Wa tasuma Ramadan, saum Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke Baitullah bila engkau mampu, ada jalannya. Qala sadaqta, engkau benar, kata orang itu. Fa'ajibna lahu, kami merasa takjub kepada itu orang. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang bertanya dan dia yang membenarkan. Qala fa akhbirni 'anil iman, beritahukanlah aku tentang iman. Qala an tu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah, wal yaumil akhir, hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Wah, ini penting ini. Jadi di hadis Jibril wa syarrihi juga ada dong. Dan engkau beriman dengan takdir, khairihi, baiknya qadar, wa syarrihi, dan buruknya qadar, buruknya takdir. Jadi memang dari awal-awal pelajaran yang diberikan malaikat Jibril kepada sahabat-sahabat Nabi di hadapan Rasulullah SAW sudah ada tentang takdir buruk. Ini mau dihapus dari ajaran agama bahwa takdir buruk bukan dari Allah. Berlandaskan dalil wa min sayyiatin fa min nafsik gitu. Qala sadaqta, engkau benar. Jadi jangan sampai ada keraguan ya. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bimasyiatillah. Mau ada pembahasan seperti apapun boleh bawa ke saya jawab nanti. Biasanya nanti itu dihias-hias itu. Bilhamis syayatin falhamaha fujuraha wa taqwaha, sehingga pendengar merasa seolah-olah masa sih Allah menciptakan buruk, Allah itu nggak kayak gitu, itu kan perasaan, itu bukan kenyataan. Jadi perlu dipahami, ajaran Allah itu nggak pakai perasaan. Bimakna Allah itu memang tidak ada perasaan. Bimakna apa? Allah itu bukan manusia. Perasaan itu his. His itu larinya ke qalbu, qalb, sedangkan Allah laisa lahu qalbun. Itu nanti dibantah lagi, loh itu bilang Allah nggak perasaan, kurang ajar banget. Bukan ke sana. Ini bukan bahas kurang ajar tidak kurang ajar. Kalau kita mengatakan manusia yang lahu qalbun, ada hatinya, dia tidak berperasaan, itu cacian. Tapi kalau kita mengatakan Allah Ta'ala laisa lahu syu'urun, laisa lahu hissun, sebab Allah itu ar-rabbu mukhalafah lil hawadith, laisa lahu qalbun, ya bukan cacian. Allah itu pencipta hati, tapi bukan Allah Ta'ala zatnya ada hatinya, tidak.
Jadi Allah menciptakan syar itu tidak syar. Tidak bisa dikatakan tidak baik. Kalau orang melakukan syar dibilang dia syar, buruk dia. Ada orang membunuh, buruk. Tetapi Allah mematikan hambanya, no problem, nggak ada masalah. Anta qatalta Zaidan, engkau bunuh si Zaid. Engkau dianggap orang buruk. Tapi Allah qatala Zaidan bermakna amata. Allah mematikan si Zaid. Baik apa buruk? Baik. Gak ada masalah. Al-mumit kok. Al-muhyi sekaligus al-mumit. Jadi yang membuat pembahasan jadi rancu itu, orang membayangkan Allah itu seperti insan. Makanya setelah pemahaman wujud, qidam, baqa, pahami betul mukhalafatul hawadith. Al-insanu lahu qalbun. Manusia ada hati. Al-insanu lahu hissun, lahu syu'urun, ada perasaan. Allah bukan insan. Laisa lahu qalbun, laisa lahu hissun, laisa lahu syu'urun. Allah ya Allah, Tuhan. Istighna'ul apa Tuhan itu? Tuhan itu uluhiyah, istighna'u lillahi kulli ma siwa wa iftiqaru kulli ma adahu ilaih. Pembahasan ini memang harusnya ngaji tauhid ya, bukan di hadis ini. Kalau di sini yang penting ada nas wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta, kau benar. Ini ingat-ingat ya. Jadi malaikat Jibril membenarkan bahwa wa syarrihi minallah. Bukan hanya khairihi, tapi wa syarrihi minallah. Qala fa akhbirni anil ihsan. Beritahukan aku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. An ta'buda, engkau beribadah Allah kepada Allah ka'annaka tarahu. Seolah-olah engkau melihat Allah, fa illam takun tarahu. Bila engkau tidak bisa merasakan seolah-olah melihat Allah itu, fa innahu yaraka. Sungguhnya Allah Ta'ala yaraka, yang melihat engkau. Masalah ka'annaka tarahu ini, jangan dibayangkan ini hadis mengajarkan jihad. Hati-hati. Tidak benar kalau dipahami ini hadis mengajarkan seolah-olah engkau melihat Allah. Berarti seolah-olah Allah itu ada di arah depan atau di arah atas. Bukan begitu. Ada pembahasannya ulama. Anta'budallaha ka'annaka tarahu itu anta'budallaha ibadatan nasa'at anil ma'rifah. Jadi maknanya ka'annaka, padahal Allah tidak bisa dika'anna-ka'anna, laisa kayyaf, tidak bisa dikaifa-kaifa. Seperti apa? Nah, kata-kata seperti apa ini akan memunculkan bayangan sesuatu yang kita lihat. Jadi ada syakl, ada bentuk. Setiap ada bentuk pasti muqayyadun bil jihah, terikat arah. Arah atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Apapun. Boleh, ayo bayangkan apa? Cahaya. Bayangkan cahaya gitu. Pasti ada atas cahaya, bawah cahaya, kanan, sebelah kiri, depan, belakang. Ada jihatus sid. Bayangkan benda yang besar sekali. Pasti ada jihah, ada syakal, ada bentuk. Selain Allah, bisa yutakayyafu, bisa dikaifa-kaifa, bisa dibayangkan seperti apa. Tapi kalau Allah, la yutakayyaf. Maka makna yang paling gampang, ka'annaka tarahu itu yang ditafsiri oleh ulama, an ta'budallaha ibadatan nasya'at anil ma'rifati. Kau beribadah kepada Allah dengan ibadah nasya'at yang tumbuh anil ma'rifati, daripada ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Itu keterangan nukilan. Ada lagi pemahaman saya begini. Jadi ka'annaka tarahu itu gini loh. Pahami betul bahwa Allah Ta'ala itu maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Jadi sama basor ilmu. Itu dipahami betul sampai terasa bahwa Allah yasma'uka
wa yubsiruka wa ya'lamu bika. Ini kalau sudah masuk di hati kita nanti bisa itu ka'annaka tarahu itu tanpa membayangkan arah-arah. Tapi tanpa ini nggak mungkin. Tapi ini mah pemahaman saya sendiri. Hasil dari pengalaman. Jadi ya sulit. Anda kerjakan dulu, pahami betul sama basar ilmu, sudah paham, diamalkan betul sampai masuk ke hati, nanti bisa merasakan itu ka'annaka tarahu. Seolah-olah melihat Allah, tapi Allahnya bukan di surga, bukan di arsy, laisa lahu makan, laisa lahu jihah, wala huwa fi jihatin. Nah, kalau tidak mampu itu, artinya tidak bisa futuh ke makom itu atau belum futuh ke makom tadi itu, makom ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu. Kalau ini gampang, fa innahu yaraka. Allah Ta'ala yang melihat engkau. Kalau ini gampang kan. Itu pun jangan dibayangkan Allah ada mata loh di atas lagi ngelihat kita, ngawur lagi. Allah Ta'ala maha melihat tapi tidak memakai mata. Jadi yang dilihat Allah itu apa? Maujudat. Segala sesuatu yang wujud. Terus kalau penglihatan kita itu kan terbatas arah kan. Kita melihat pasti yang arah depan. Orang itu kita lihat kan arah depannya, arah belakangnya kan enggak. Allah mah semua kelihatan. Semua. Molekul-molekulnya itu, juz-juznya, juz'iyatnya. Jadi umpama manusia gitu ya, itu semua terlihat itu, ya ruhnya, ya dagingnya, ya uratnya, ya darahnya. Dari satu zat ke zat yang lain kan kita ini terdiri dari sesuatu yang bertempelan kan. Kulit menempel ke sini, ada dagingnya, ada tulangnya, ada darah, itu kelihatan semua di basarnya Allah Ta'ala. Dan tidak seperti kita melihat kan terbatas arah belakang sudah enggak. Allah Ta'ala melihat tanpa mata dan semua maujudat, baik maujud qadim atau maujud hadis dilihat oleh Allah Ta'ala. Kemudian semua loh dilihat oleh Allah Ta'ala itu. Kalau yang mata kan, mata kalau sedang melihat satu orang gitu ya, melihat satu orang, otomatis tidak terlihat yang sebelahnya. Sebab mata ada had, ada batas pandangan ini. Allah nggak begitu, semua kelihatan. Jadi ya al-ardu was-sama'u wal jannatu wan naru wal 'arsyu wal farsyu wal malaikatu wal jinnu wasyayatinu wal arwah, semua itu dilihat oleh Allah Ta'ala. Dan basarnya itu terus kidam bako, nggak ada berhenti, nggak ada berhentinya. Jalla jalaluhu wahdah wa ta'ala 'azamatuhu wa qudratuhu. Itu basarnya Allah Ta'ala. Dalilnya apa kalau Allah Maha melihat? Quran, innallaha sami'un basir. Terus jangan dihayalkan kalau basarnya Allah Ta'ala melihat itu kayak laser tembus, nggak boleh dibayang-bayangkan. Pokoknya begitu, nu'minu, kita beriman bahwa Allah Ta'ala maha melihat, melihatnya kepada semua maujudat, dan jelas semuanya, nggak pakai arah, dan daiman abadan, kidam dan bako, basarnya itu, selalu. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.